Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa channel 213 dengan dosen pengampu saya Bapak Winmi Eka Putra, Sarjana Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, serta tujuan dalam syariah. Makna Islam, agama merupakan penghubung antara manusia dengan Tuhan. Pengertian agama sendiri menurut bahasa Arab yaitu selamat, damai, dan patuh. Menurut Dr. Haji Zaki Mubarak, berdasarkan ajarannya, menurut pada satu dasar yaitu monoteisme murni atau taufik, dan satu tujuan yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia akhirat. Dasar-dasar ajaran Islam itu ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ruang lingkup agama Islam. Yang pertama ada akidah. Akidah merupakan istilah untuk menyatakan keteguhan atau kekuatan iman seorang mukmin kepada Sang Pencipta Allah SWT. Kedua ada syariah. Syariah yaitu aturan yang diturunkan kepada Allah untuk mengatur hubungan kepada manusia kepada Tuhannya. Terdapat 2 prinsip syariah. Yang pertama, diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dari Allah, dan dilarang atau haram selama diatur oleh Allah SWT. Yang kedua, haram selama tidak diatur oleh Allah. Ketiga ada akhlak. Akhlak yaitu perilaku yang dilandaskan hati nurani. Sumber pijaka akhlak yaitu sunnah dan Al-Quran. 3 ada hukum Islam. Hukum Islam yaitu ada 3, ada Al-Quran, sunnah, ada ittihad. Al-Quran itu merupakan sumber ajaran yang paling utama dalam Islam. Menurut Dr. K. Elenay, HD, MA sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran mengenai akidah, akhlak, dan syariah. Hukumnya mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kedua ada as-sunnah. Perkataan, perbuatan, dan keizinan Nabi Muhammad SAW memiliki fungsi sebagai penafsiran, pensyarah, dan penjelasan mengenai hal-hal yang telah ada dalam Al-Quran. Berdasarkan bentuk sunnah terbagi menjadi 3, yaitu fil, auli, dan tahkiri. Yang ketiga ada ittihad. Ittihad itu penggunaan rasio atau akal semaksimal mungkin guna menemukan kekuatan ketepatan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada 4 mazhab fikih yang bersumber dari para ahli fikih yang mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5, yaitu pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, dan kelima ada haram. Sasaran tujuan hukum Islam atau syariah. Pertama ada penyucian jiwa, yaitu agar manusia berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya ada menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan meliputi segala bidang kehidupan manusia, yaitu keadilan dari sisi hukum, ekonomi, dan sisi persaksian. Lalu ada mewujudkan kemaslahatan manusia untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dunia dan akhirat. Rangkuman saya yaitu untuk mencapai tujuan ini ada 5 pokok yang dipelihara, yaitu pertama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fungsi-fungsi syariah. Yang pertama ada menunjukkan dan mengarahkan manusia pada pencapaian tujuan manusia sebagai khalifah Allah. Kedua yaitu selamat 3, yaitu mendapatkan 30%.
Fungsi syariah itu membawa manusia pada kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat, terdapat 40%. Sedangkan menunjukkan dan mengarahkan kepada pencapaian tujuan manusia sebagai hamba Allah 30%. Kesimpulan saya dari seluruh penjelasan saya yaitu pertama ada Islam berarti kepasrahan atau ketundukan sebagai total kepada alam semesta. Islam merupakan agama yang menjadi pedoman hidup yang dilakukan langsung oleh Allah SWT, pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa, tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata, ada penjelasan kurang jelas. Sekian, terima kasih.